wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita belajar mengenai pengolahan dan penyajian makanan dengan materi atau kompetensi dasar salad. Salad itu ada bermacam-macam dan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Jadi masing-masing salad itu mempunyai ciri khas sendiri. Biasanya itu dari jenis salad tersebut atau dari negara mana salad itu ada atau berasal itu mempunyai ciri-ciri sendiri-sendiri. Nah, kali ini kita belajar mengenai materi tentang salad. Ya, kata salad itu berasal dari bahasa Latin sal yang berarti garam. Garam pada saat itu adalah bumbu yang sangat penting untuk memberi rasa bagi makanan. Ya. Saat ini juga bisa garam itu juga memberi rasa pada makanan. Ya. Arti kata salad. Salad itu dari bahasa Latin herba salata, di mana herba itu artinya sayuran, salata itu artinya garam. Salad dalam bahasa Inggris itu disebut salad, ya. Salad atau salada dalam bahasa Prancis salad gitu ya. Salad dalam bahasa Jerman salad gitu ya. Kemudian apa pengertian salad? Jadi apa salad itu ya? Salad itu dapat diartikan adalah suatu hidangan yang dapat dibuat atau terbuat dari sayuran, daging, ikan, buah atau berupa campuran dari beberapa bahan tersebut ya, baik dalam keadaan mentah ataupun yang sudah diolah dan disajikan dengan dicampur saus mayones atau salad dressing lainnya ya. Kemudian apa komposisi salad? Komposisi salad itu terdiri dari yang pertama yaitu underliner ya. Underliner itu adalah bagian dasar ya, bagian dasar atau alas daripada salad tersebut ya. Itu biasanya yang digunakan sebagai underliner itu adalah selada ya, macam-macam selada yang bermacam-macam itu ya, lettuce ya, macam-macam lettuce itu ya, dan lain-lain. Syarat daripada underliner itu tidak boleh menutupi logo yang ada di piring ya, tidak boleh menutupi logo yang ada di piring dan tidak boleh menjorok melebihi piring. Jadi menjorok keluar itu tidak boleh. Dan underliner itu tidak boleh terlalu masuk sehingga tertutupi oleh body. Jadi tetap harus kelihatan underlinernya. Iya. Komposisi yang kedua adalah body atau isi ya. Body atau isi ini biasanya dijadikan sebagai bagian utama salad ya. Body bisa terdiri dari satu macam bahan. Jika satu macam bahan di sini bisa dikatakan sebagai simple salad atau dari bermacam-macam bahan, itu mix atau kompleks salad. Body yang terbuat dari campuran beberapa bahan makanan dengan dressing sebaiknya dicampur sesaat sebelum menghidang ya, supaya tidak berair. Body yang dicampur dengan mayones itu tidak boleh yang meleleh ya. Kemudian body tidak boleh menutupi underliner, tadi sudah dijelaskan ya, jadi tidak boleh terlalu menutupi underliner ya. Baiklah, untuk komposisi yang ketiga adalah dressing atau sausnya ya, yaitu cairan yang liquid atau cairan yang dikentalkan semi liquid yang mempunyai rasa yang tajam supaya merangsang nafsu makan ya, karena fungsi salad ini sebagai hidangan appetizer, hidangan pembuka. Nah, yang perlu diperhatikan ya,
dressing ini tidak boleh merendam salad, jadi yang terlihat hanya sausnya saja, itu tidak boleh. Kemudian dressing itu dituang atau disiramkan sesaat sebelum menghidangkan ya, supaya tidak berair ya. Kemudian komposisi yang ketiga adalah garnish atau hiasan ya. Hiasan ya, jadi hiasan untuk salad ini dapat diambil dari bahan pokok atau dari bahan lain yang sesuai dengan bahan salad tersebut. Dengan syarat ya, garnish itu harus yang bentuknya sederhana dan menarik sehingga tidak menghilangkan identitas salad ya. Kemudian syarat yang kedua itu garnish harus dapat dimakan bersama salad dan mempunyai rasa yang sesuai dengan body tersebut, dengan isinya tersebut harus sesuai. Kemudian kombinasi daripada garnish itu warnanya yang serasi, dan garnish itu harus yang mudah dibuat sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Jadi harus yang mudah, yang gampang-gampang ya. Nah, kemudian bagaimana atau berapa porsi salad? Jadi porsi salad itu tergantung atau dipengaruhi ya, tergantung dari fungsinya. Jadi fungsi salad itu bisa sebagai appetizer. Jika salad sebagai hidangan appetizer ya, sebagai hidangan pembuka, berat salad itu adalah 40 sampai 50 gram ya. Kemudian jika fungsi salad tersebut sebagai accompaniment atau side dish ya, atau sebagai pelengkap hidangan pokok atau pelengkap hidangan main course, jadi main dish, jadi side dishnya hidangan main course, porsi salad itu adalah 75 sampai 100 gram. Sedangkan fungsi salad sebagai main dish ya, sebagai bahan main dish untuk biasanya ini untuk orang vegetarian atau orang yang tidak makan daging, tetapi hanya makan sayuran saja ya. Berat satu porsi salad antara 80 sampai 125 gram. Sedangkan salad yang berfungsi sebagai dessert ini biasanya salad yang rasanya manis ya. Ini berat daripada salad tersebut adalah 80 sampai 100 gram ya. Di sini harus tahu ya fungsi atau fungsi salad itu sebagai apa, sehingga nanti porsinya juga mengikuti daripada fungsi salad tersebut. Ya, yang berikutnya adalah jenis-jenis salad. Jenis salad itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu jenis salad berdasarkan komposisi dan bahan yang digunakan ya. Komposisi bahan dan jenis bahannya yang digunakan ya. Itu ada simple salad ya. Simple salad ini terbuat dari satu atau dua macam bahan saja. Jadi jika bodinya hanya terdiri dari satu atau dua macam bahan makanan, itu disebut simple salad ya. Contohnya misalnya cucumber salad ya, sosis salad itu ya. Kemudian yang kedua adalah compound salad atau kompleks salad, yaitu kreasi dari bodi yang terbuat dari 3 atau lebih bahan makanan yang digunakan. Jadi bodinya terdiri dari 3 atau lebih ya. Contohnya coleslaw, Russian salad ya, banyak lagi yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah American salad. American salad ini mirip dengan compound salad, hanya bodinya terbuat dari buah ya. Jadi bodinya dari buah. Contohnya adalah Windsor salad atau Winston salad sama ya, itu. Chicken salad Hawaiian itu adalah contoh daripada American salad ya. Kemudian jenis yang kedua, jenis salad ini berdasarkan temperatur pada saat menghidangkan ya, terdiri dari cool salad dan hot salad ya.
Yang cool salad itu dibuat dan dihidangkan dengan temperatur atau dengan suhu 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Sedangkan yang hot salad itu dibuat dan dihidangkan panas atau agak panas dengan temperatur 50 derajat Celcius. Ya, sekarang bagaimana kriteria salad yang bagus, yang sesuai dengan kriteria yang baik ya? Kriteria salad yang baik yang pertama dilihat dari bahan pokoknya ya. Bahan pokok itu tanpa dimasak ya, itu harus terasa renyah, crispy ya. Jadi misalnya sayuran, underlinernya yang mentah itu ya harus masih segar, crispy ya, itu. Kemudian buahnya juga harus yang masih segar ya. Jika bahan pokoknya harus dimasak, maka harus benar-benar masak, tetapi tidak overcooking. Jadi sesuai dengan bahan makanannya itu apa. Kalau daging ya harus empuk ya, misalnya seperti itu. Ayam ya harus matang ya, itu sesuai dengan tingkat kematangan bahan makanan masing-masing ya. Kemudian yang kedua itu dilihat dari konsistensinya. Kriteria salad dilihat dari konsistensinya. Basah kering, yaitu campuran bahan pokok dengan saus itu harus seimbang ya. Jadi bahan atau bodinya itu harus seimbang dengan sausnya ya. Kemudian yang ketiga itu rasanya harus padu. Jadi rasa salad itu diperoleh dari sausnya dan bahan pokoknya seperti sayuran setelah dimasak biasanya dimarinate, jadi dibumbui, dimarinate dengan sausnya ya. Kemudian yang bahan yang dimasak ya dimasak yang harus yang sesuai dengan sausnya yang padu ya itu. Yang berikutnya adalah penampilan salad ya. Ini yang paling penting ya, semuanya juga penting ya. Penampilannya, jadi penampilan salad itu harus menarik. Ya, harus menarik. Bagaimana maksudnya ya? Harus menarik dilihat dari campuran bahan pokoknya tadi harus seimbang ya. Kemudian bentuk potongan bahannya, bentuk potongannya yang rapi, yang teratur ya. Kemudian yang ketiga ini penataannya yang baik ya, penataannya yang baik sesuai dengan warna bahan yang digunakan dengan peralatan atau alat hidangnya harus yang serasi ya itu ya. Iya, kemudian yang berikutnya inilah yang ditunggu-tunggu yaitu tugas ya. Apakah tugas yang harus kalian kerjakan ya? Lihat slide yang berikutnya. Tara. Ya. Tugas yang harus kalian buat, yang harus kalian kerjakan itu buat atau susun satu macam salad ya, satu macam salad ya. Kemudian buat job sheet-nya seperti biasa dibuat ya, kemudian dikumpulkan 3 hari dari sekarang ya. Paham ya? Ya. Demikianlah tadi ya materi tentang salad ya. Tetap semangat dan berikan yang terbaik, kerjakan tugas dengan tepat waktu supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.